Salam, selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabar? Semoga anak ibu beserta keluarga di rumah tetap dalam lindungan yang maha kuasa. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan belajar matematika. Nah, kira-kira apa ya pembelajaran kita hari ini? Atau topiknya apa ya? Baiklah anak ibu, topik pembelajaran kita hari ini adalah sifat-sifat operasi bilangan bulat dan contohnya. Tujuan kita atau tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya anak ibu mampu mengenal sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Dan yang kedua, anak ibu juga mampu menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan operasi hitung bilangan bulat. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, topik kita hari ini adalah sifat-sifat operasi bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke sifat-sifat operasi bilangan bulat, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan ketika mengerjakan operasi hitung campuran. Jadi ini sebelum kita terjun ke sifat-sifatnya, ada beberapa langkah yang harus kita ingat dan kita pahami. Kira-kira apa ya langkahnya? Yang pertama, langkahnya adalah bila terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung yang berada di depan. Jadi apabila dalam operasi hitung ada penjumlahan dan pengurangan, yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang paling terdepan. Di sini ibu kasih contoh 8 tambah 6 dikurang 4. Jadi di sini ada dua operasi, yaitu operasi jumlah dan operasi pengurangan. Apabila dua-duanya ini ada, kita kerjakan terlebih dahulu yang di depan. 8 tambah 6 adalah 14. Habis itu kita kurangkan dengan 4 sehingga 8 tambah 6 kurang 4 sama dengan 14 kurang 4 sama dengan 10. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, bila terdapat operasi perkalian dan pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung yang berada di depan. Jadi di sini perkalian dan pembagian itu sama kuat. Tetapi untuk contoh ini kita kerjakan yang di depannya dulu. 10 kali 5 bagi 2 sama dengan titik-titik. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu yang kalinya dulu ya. 10 kali 5, 50. Lalu kita bagi 2. Hasilnya menjadi 25. Jadi ingat, kali dengan pembagian itu sama kuat. Lanjut lagi, langkah yang ketiga adalah apabila terdapat operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan atau pembagian. Kenapa di sini ada kata dan atau? Ini ada kata dan atau karena tadi sudah ibu sebutkan, karena perkalian dan pembagian itu adalah sama kuat. Jadi boleh kita kerjakan perkalian dulu, boleh pembagian dulu, tergantung bilangannya. Apabila itu sudah kita kerjakan, maka selanjutnya kita ikuti aturan yang pertama tadi, yaitu aturan yang pertama tadi adalah bila terdapat operasi hitung penjumlahan, kita kerjakan yang di depan. Oke, lanjut. Di sini ibu buat contohnya. 5 tambah 6 kali 7 dikurang 8 bagi 4. Jadi di sini keempat operasi tersebut sudah dimasukkan, yaitu ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Jadi yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. Jadi ini dulu yang kita kerjakan. 6 kali 7 sama dengan 42. 8 bagi 4 sama dengan 2. Sehingga kita tulis ulang lagi, 5 tambah, tadi hasil kali 6 kali 7 adalah 42, kurang 8 bagi 4 tadi sama dengan 2. Sehingga hasilnya adalah ini sudah operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau ada penjumlahan dan pengurangan, kita kerjakan dari depan dulu. Berarti 5 tambah 42 sama dengan 47, dikurang 2 sama dengan 45. Atau bentuk yang seperti ini juga boleh kamu tuliskan. Lanjut, langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini adalah bila terdapat operasi hitung yang berada dalam tanda kurung,
maka terlebih dahulu yang kita kerjakan itu adalah yang di dalam kurung. Nah, contohnya di sini 4 kali dalam kurung 6 tambah 4 dibagi 2 kali 25 dibagi 5 dikurang 5 ya, dikurang 5 ditambah 6. Nah, jadi aturan yang keempat tadi adalah yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Nah, sehingga 4 dikali tadi 6 tambah 4 sama dengan 10. Oke, bagi 2-nya turunkan dulu, dikali dalam kurung tadi 25 kurang 5 hasilnya 20 ditambah 6. Nah, sekarang ini sudah aturan ketiga, yaitu kali bagi kali tambah. Jadi kita kerjakan yang kalinya dulu. Oke, 4 dikali 10 sama dengan 20 dibagi 2 kali 20 tambah 6. Jadi kita kerjakan yang ini dulu. Oke, habis itu kita kerjakan lagi yang pembagian, sehingga 20 kali 20 ditambah 6. Oke, 20 kali 20 kita tahu itu 400, ditambah 6 lagi adalah 406. Nah, jadi intinya di langkah-langkah ini, di langkah-langkah yang harus kita perhatikan ini adalah kita harus biasakan menulis secara sistematis. Jadi kalau kita menulis sistematis, kita akan tahu di tahap-tahap mana yang sudah kita kerjakan. Oke, itu langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. Oke, lanjut kita sekarang adalah sifat-sifat operasi hitung. Jadi sifat-sifat operasi hitung itu mempunyai sifat-sifat. Jadi sifat-sifatnya ada 3 nanti. Ibu tekankan nanti di sini supaya anak ibu lebih memahami apa perbedaan-perbedaan dari sifat-sifat operasi hitung bilangan tersebut. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif atau diistilahkan dengan pertukaran. Sifat komutatif ini dalam penjumlahan dan perkalian itu hasilnya akan tetap sama jika letak bilangan ditukar posisi. Misalkan yang di depan dijadikan yang ke belakang dan bilangan yang di belakang jadikan ke depan, itu hasilnya tetap sama. Ingat, sifat komutatif itu adalah sifat pertukaran tempat. Jadi mau kita tukar posisinya, hasilnya tetap sama. Nah, di sini komutatif itu terbagi 2. Ada komutatif untuk penjumlahan dan ada komutatif untuk perkalian. Nah, di sini untuk penjumlahan ibu buat contohnya adalah 49 tambah 78. Nah, jadi pernyataan pertamanya adalah 49 tambah 78. Sekarang kita putar posisinya. 78 ditambah N. N ini adalah 49. Boleh langsung kita putar. 49 tambah 78 sama dengan 78 tambah 49. Jadi nanti kalau kamu cari 49 tambah 78, hasilnya akan sama dengan 78 ditambah 49. Yaitu hasilnya adalah 127. Kalau untuk perkalian, hasilnya juga sama dan caranya juga sama. 25 dikali 56 itu sama dengan 56 kali 25. Nah, itu sama halnya seperti 2 kali 3 itu sama dengan 6. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi kalau kita tukar posisinya dengan bilangan yang sama, itu hasilnya akan tetap sama. Itu untuk sifat pertukaran atau sifat komutatif. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif ataupun pengelompokan. Untuk sifat asosiatif, dalam pengelompokan pada penjumlahan dan perkalian, hasil penjumlahan dan perkaliannya juga akan tetap sama jika dikerjakan dari mana saja. Itu asosiatif ya, mau kita kerjakan dari mana saja itu hasilnya akan tetap sama. Oke, contohnya adalah 6 tambah 4 tambah 5 sama dengan 6 tambah 4 tambah 5. Nah, tadi di langkah-langkah yang sudah ibu berikan tadi, apabila ada dalam kurung berarti itu kita kerjakan terlebih dahulu.
Nah, jadi di sifat asosiatif ini perlu kamu ingatkan, di sini ada pertukaran posisi untuk tanda kurung. Nah, di sini yang di sebelah kiri, yang di dalam kurung adalah 6 tambah 4. Kita geser untuk ke kanan, yang di dalam kurung 4 tambah 5. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan yang di kiri, 10 tambah 5 sama dengan 6 tambah 9. Nah, hasilnya sama-sama 15. Dan untuk asosiatif perkalian juga itu berlaku. Ingat, ini dalam kurungnya sudah berubah posisi. Oke, kita kerjakan sekarang yang di dalam kurung. 3 kali 2, 6. Kali 5 sama dengan 6 kali 10. Hasilnya sama-sama 30. Tapi anak ibu juga harus ingat bahwa sifat asosiatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Itu tidak berlaku untuk operasi pengurangan dan pembagian. Jadi ingat tadi, kalau asosiatif itu berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Oke, kita lanjut lagi dengan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Nah, dalam sifat distributif ini, dalam perkalian dan perjumlahan itu berlaku sifat penyebaran. Nah, jadi contohnya di sini adalah 2 kali dalam kurung 7 tambah 3. Nah, itu sama dengan, jadi ini kita kerjakan 2 kali 7. Oke, ini ya 2 kali 7 tambah yang ini kita pindahkan dulu ke sini. Oke, lanjut 2 kali 3. Nah, kalau kita kerjakan yang sebelah kiri, hasilnya menjadi 2 kali 10 sama dengan 14 tambah 6. Sama dengan 20 kali 20 sama dengan 20. Nah, begitu juga dengan yang contoh yang kedua. Jadi intinya di sini adalah anak ibu harus membiasakan menuliskan secara sistematis sehingga anak ibu bisa atau lebih paham lagi kira-kira langkah selanjutnya yang mana kita kerjakan. Jadi ini sudah sistematis nak ya. Jadi biasakan jangan ke samping tapi ke bawah. Nah, jadi kira-kira itulah 3 sifat bilangan bulat. Semoga penjelasan singkat kali ini tentang sifat-sifat operasi bilangan bulat dan contohnya bermanfaat. Jadi anak ibu ingat langkah-langkah yang harus diperhatikan tadi ada 4, serta sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ada 3. Jadi anak ibu harus bisa membedakan yang mana komutatif, yang mana asosiatif, dan yang mana distributif. Oke, sekian dan terima kasih.